Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Ku ciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit. Hai, perkenalkan nama saya Rasti Pangeran dengan NIM A221211073. Saya mahasiswi program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Video ini saya buat dalam rangka sebagai tugas mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Seperti yang kita ketahui, sistem pernafasan pada manusia itu terbagi menjadi dua, di mana ada sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Baik, sistem pernafasan bagian atas yang pertama di sini ada hidung. Hidung adalah pintu utama atau gerbang utama keluar masuknya udara yang kita hirup. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus atau rambut yang menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Selain hidung, udara juga bisa keluar masuk melalui mulut. Seringkali udara yang masuk melalui mulut ketika kita sedang membutuhkan oksigen yang lebih, contohnya pada saat berolahraga ataupun sedang flu, kita akan membutuhkan mulut untuk menghirup udara untuk bernafas. Baik, yang kedua di sini ada sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernafasan manusia, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup dari hidung. Baik, selanjutnya yang ketiga di sini ada adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu kita melawan infeksi dengan cara menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfofis untuk membunuhnya. Selanjutnya di sini yang keempat ada faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau ke batang tenggorokan. Yang kelima di sini adalah epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun epiglotis akan tertutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan kita tersedak ketika pada saat makan. Selanjutnya di sini kita akan membahas sistem pernafasan bagian bawah pada manusia. Yang pertama di sini ada laring. Laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara kita. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernafas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang dapat menghasilkan suara. Selanjutnya organ pernafasan bagian bawah yang kedua di sini ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpalu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru
Panjangnya sekitar 10 cm, kemudian diameternya kurang lebih dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada, dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut dengan bronkus. Selanjutnya di sini ada pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Selanjutnya yang keenam di sini ada alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga kapiler pembuluh darah, nantinya darah akan melewati kapiler di bawah oleh pembuluh darah vena dan arteri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus, dahak, lendir atau cairan ke atas sehingga keluar tenggorokan. Silia juga ada pada lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke dalam paru-paru. Dan yang terakhir, organ pernafasan bagian bawah pada manusia adalah diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah, menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Baik, sekian video tentang sistem pernafasan pada manusia dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas.